Selama ini pengiriman molasses sering menggunakan truk tangki untuk keperluan di kalangan industri. Namun ada beberapa pelanggan yang menginginkan supaya proses pengirimannya menggunakan kemasan, misalnya dalam bentuk jerigen, drum maupun IPC. Nah, berikut saya akan mengulas bagaimana proses pengiriman molasses dengan menggunakan EPC tank. Ayo kita ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Molasindo. Jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto. Terima kasih telah mengeklik channel Molasindo, di mana channel ini memberikan inspirasi kepada teman-teman dunia molasses Indonesia. Kali ini saya ada di gudang molasses di Sapi Bagus Farm. Nah, di belakang saya ini ada truk tangki dan truk untuk pendistribusian molasses. Nah, sahabat, saya akan menceritakan bagaimana proses pemuatan molasses yang dipesan oleh salah satu pabrik chemical, di mana pabrik chemical ini akan disuplai dan diproduksi untuk keperluan konstruksi. Nah, sahabat, kita ketahui bahwa molasses ini itu diproduksi dari pabrik gula, di mana molasses adalah sisa samping dari produksi gula. Nah, sahabat, molasses ini itu dari pabrik gula diangkut ke gudang Sapi Bagus dan di sana kemudian diproses dan dikemas berbagai macam kemasan. Ada juga kemasan jerigen yang kapasitas 10 kilo, kemudian ada juga yang 25 kilo, ada juga dalam bentuk drum yang kapasitas 200 kilo. Nah, kebetulan kali ini Sapi Bagus Farm dengan produk molasses Indonesia mendapat pesanan dari salah satu distributor kimia memesan Molasindo dengan kemasan dalam bentuk IPC tank, yaitu berkapasitas 1.400 kilo setiap tangkinya. Sapi Bagus Farm menyediakan molasses yang bisa dipakai untuk bahan pembuatan probiotik, bahan fermentasi, bahan pembuatan pakan konsentrat, dan pakan ternak lainnya. Untuk pemesanan, silakan hubungi kontak person berikut ini ya. Nah, kita bisa lihat sebelah kiri saya ini, sahabat, itu adalah PVC tank. Nah, ini PVC tank ini itu kapasitasnya sebesar 1.400 kilo. Nah, kenapa pelanggan Sapi Bagus memesan EPC tank ini? Karena cukup praktis. Karena apa? Kapasitas yang agak besar ini nanti untuk loading unloadingnya menggunakan forklift. Nah, kebetulan Sapi Bagus sekarang sudah bisa memberikan pelayanan dalam bentuk kemasan PVC tank. Nah, jadi truk tangki ini yang di sebelah kanan saya ini kemudian dipindahkan ke EPC tank ini dengan menggunakan pompa, sering disebut dengan gear pump, yaitu pompa yang memang untuk keperluan bahan-bahan cair yang kental, maka diperlukan namanya gear pump. Gear pump itu untuk memindahkan proses dari tangki, memindahkan ke tangki EPC. Nah, demikian juga di Sapi Bagus juga proses pemindahan molasses dari truk tangki ke storage tank atau tangki penyimpanan juga harus menggunakan gear pump. Karena apa? Ketinggiannya kira-kira sekitar 3-4 meter. Nah, kalau menggunakan manual tentunya memerlukan waktu dan tidak efisien. Nah, sahabat, untuk menaikkan EPC tank yang kapasitas 1,4 ton ini memang nggak mungkin menggunakan tenaga manual atau tenaga orang. Nah, maka perlu peralatan. Salah satunya dinaikkan dengan menggunakan takel. Tetapi bisa juga yang sangat praktis adalah menggunakan forklift. Karena apa? Di EPC tank ini bawahnya memang sudah disediakan fasilitas untuk memasukkan forklift ini di bawah EPC tank. Sehingga sangat praktis untuk loading unloadingnya. Nah, demikian sahabat. Jadi sebenarnya untuk pengangkutan menggunakan EPC tank ini cukup praktis. Karena apa? Pengangkutannya relatif cepat, satu kapasitas EPC tank kira-kira 1,4 ton. Apabila menggunakan jerigen atau drum bisa kita hitung berapa banyaknya. Kalau drum 200 kilo berarti memerlukan sekitar 7 drum. Maka untuk loading unloadingnya memakan waktu.
Demikian juga dengan menggunakan jerigen, maka kapasitas jerigen berkisar 25 sampai 30 kilo. Maka sangat memerlukan tenaga dan sangat manual sekali sehingga kurang efisien. Maka dengan menggunakan ABC tank itu sangat efisien. Demikian juga proses waktu penurunannya. Kalau di tempat bersangkutan ada fasilitas forklift, maka akan mudah sekali diturunkan dengan menggunakan forklift. Namun apabila tidak ada forklift, kami dari Sapi Bagus menyediakan namanya katrol tackle, di mana tackle itu bisa menurunkan cukup dengan menggunakan 3 pipa besi yang kuat, kemudian tackle kita pasang, kemudian dari atas truk kita turunkan. Jadi misalnya suatu saat harus menurunkan di tempat-tempat yang cukup sulit terjangkau oleh penyewaan forklift, bisa menggunakan tackle. Jadi intinya bahwa Sapi Bagus akan memberikan pelayanan kepada para pelanggan-pelanggan molasses, baik untuk retail maupun untuk kepentingan industri. Jadi mulai kemasan yang paling kecil 5 kilo sampai kemasan 1,4 ton. Sapi Bagus juga melayani molasses dalam bentuk curah, yaitu baik kapasitas truk tangki yang 10 ton, 20 ton, sampai 35 ton. Jadi tinggal kirim dalam bentuk curah, nanti akan dimasukkan ke tangki penyimpan dari pelanggan-pelanggan. Demikian sahabat, liputan saya atas kegiatan pemuatan pesanan molasses dengan menggunakan kemasan IBC tank. Tetap semangat, salam molasses Indonesia.